Di konten sebelumnya saya telah membahas tentang seorang nenek asal Tiongkok yang menggunakan granat tangan sebagai palu. Waduh, selama 20 tahun lagi, cok. Nah, untuk yang sekarang lebih parah lagi ya. Seorang nenek tua yang terlihat rentak dan juga baik hati ini menyimpan sosok misterius di baliknya. Menurut penyidikan, pihak berwenang atau polisi menyebutkan bahwa nenek ini terbukti membunuh kurang lebih dari 14 orang dan membuat tubuh korbannya itu menjadi potongan-potongan kecil. Lebih parah lagi, dia memasak sebagian dari potongannya itu untuk dia makan. Jadi nenek ini bernama Tamara Samsanopa yang lahir pada tanggal 25 April 1947. Jadi 2 tahun setelah negara kita merdeka ya. Tidak ada informasi mengenai masa kecil dari Tamara ini. Namun setelah lulus SMA, dia pindah ke Moskow untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Linguistik Moskow. Setelah lulus, dia pindah lagi ke Saint Petersburg, di mana dia bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Alexei Samsonov. Dari pertemuannya ini, mereka melanjutkan pacaran sampai akhirnya mereka memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius lagi, yaitu pernikahan di tahun 1971. Pada umur 24 tahun, Tamara beserta suaminya ini Alexei pindah ke sebuah apartemen nomor 4 di Jalan Dimitrov. Tamara bekerja sebagai agensi perjalanan, sedangkan suaminya ini menjadi montir di salah satu bengkel mobil di daerah itu. Setelah 16 tahun bekerja, Tamara memutuskan untuk pensiun. Rumah tangga mereka selama itu baik-baik saja sampai akhirnya di tahun 2000 Tamara melaporkan bahwa suaminya ini telah menghilang. Dia ngomong ke tetangga sih katanya pergi sama cewek lain atau sama pelakor ya. Namun dia tetap khawatir, jadi dia meminta kepada polisi untuk mencarinya. Berbagai cara telah dilakukan, namun tetap saja keberadaan dari suaminya itu atau Alexei tidak pernah ditemukan lagi. Kini Tamara menghabiskan masa pensiunnya sendirian di apartemen yang cukup luas itu. Dia pun memutuskan menyewakan salah satu kamar apartemennya untuk menambahkan penghasilan. Di tahun 2001, seorang lelaki bernama Vladimir datang untuk menyewa salah satu kamar milik Tamara. Awal-awal mereka memiliki hubungan yang baik, namun ya tetap saja namanya juga hubungan, bakal terjadi perselisihan atau percekcokan. Nah, begitu juga dengan mereka berdua ini. Lama-kelamaan mereka mengalami percekcokan sampai-sampai Vladimir sudah tidak betah lagi di tempat itu, kemudian memutuskan untuk pergi, pindah ke tempat lain. Di tahun 2003 datang lagi seorang lelaki yang bernama Sergei. Sama seperti Vladimir, awalnya semua baik-baik saja, tapi di akhir lama-kelamaan mereka mengalami cekcok juga sampai perselisihan itu didengar oleh tetangga-tetangga lain ya. Sehingga ketika Sergei sudah tidak terlihat lagi, mereka menyangka bahwa sama seperti Vladimir telah pergi dan mencari tempat lain gitu. Akan tetapi kenyataannya, menurut penyidikan pada tanggal 6 September 2003, Sergei ini telah dibunuh oleh Tamara. Kejadian itu setelah pertengkaran terakhir mereka. Nah, di sini Tamara membuat tubuh Sergei menjadi potongan-potongan kecil, cok. Lalu dibuangnya ke berbagai tempat secara acak, jadi diacak-acak aja beda-beda tempat gitu. Dari tahun itu dia terus menerima penyewa kamar sampai akhirnya di tahun 2015 dia kembali sendiri lagi. Di bulan Maret tahun 2015 dia diperkenalkan oleh temannya kepada seorang wanita bernama Valentina Ulanova, seorang tetangga di daerah itu yang berumur 79 tahun. Temannya ini meminta Ulanova untuk mengizinkan Tamara tinggal di rumahnya itu sementara waktu karena rumah Tamara sedang direnovasi. Dengan kesepakatan membantu pekerjaan rumah, Tamara diizinkan untuk tinggal di rumahnya itu. Sama seperti sebelumnya, di mana Tamara terlibat perselisihan, nah kini dia juga terlibat lagi dengan Ulanova. Sampai-sampai Ulanova meminta Tamara untuk pergi dari rumahnya itu. Berhubung Tamara masih betah dan ingin tinggal lebih lama di rumahnya itu, dia langsung membereskan pekerjaan rumah agar terlihat berguna oleh Ulanova. Pertengkaran lain terjadi lagi, ini cuman gara-gara cucian piring, cok. Nah, di tanggal 24 Juli, Tamara pergi ke sebuah apotek untuk membeli obat yang memiliki efek penenang. Dia juga membeli salad favorit dari Ulanova.
Sebelum diberikan kepada Ulanopa, dia mencampurkan obat penenang itu ke dalam makanannya. Tidak tanggung-tanggung, 50 butir dimasukkan langsung. Biasanya di jam 7 malam, Ulanopa sudah tertidur lelap, namun kini dia menyantap terlebih dulu salad yang diberikan oleh Tamara. Tidak ada rasa curiga sedikit pun, dia menyangka bahwa ini salam damai akibat perkelahian sebelumnya. Sedangkan Tamara yang sudah tidur terbangun di jam 2 pagi. Nah, saat itu dia melihat tubuh dari Ulanopa sudah terbaring tidak sadarkan diri di lantai dapur. Tamara pun langsung mengambil 2 pisau dan gergaji besi. Dimulai dari memisahkan kelapa Ulanopa, kemudian dia membagi 2 tubuhnya itu menggunakan gergaji besi. Lalu dia membuat potongan-potongan kecil menggunakan pisau, kemudian dia memasukkannya ke dalam plastik. Ngeri gak, Cok? Ngeri lah. Setelah itu Tamara membuang potongan-potongan kecil itu di dekat kolam atau danau ya, meskipun waktu itu masih terdapat banyak potongan-potongan yang berserakan di lantai rumahnya itu. Ketika bolak-balik itulah dia terekam kamera CCTV, terlihat Tamara memegangi sebuah plastik dan juga panci yang dicurigai berisi kelapa dan juga tangan dari Ulanopa, di mana dia akan memasak lalu memakannya. Di tanggal 26 Juli, seorang suami istri bersama dengan anjing peliharaannya itu sedang berjalan-jalan. Ketika melewati sebuah kolam, anjing peliharaan mereka ini bertingkah aneh sambil melihat ke arah paket yang diikat dengan robekan kain kamar mandi. Karena penasaran, mereka pun mengecek isi dari paket itu yang ternyata berisi potongan-potongan tubuh. Dari penemuan ini mereka langsung melaporkan ke pihak berwenang setempat. Dari hasil investigasi pemeriksaan dari berbagai survei seperti ke rumah-rumah, door to door gitu kan, diketahui bahwa itu adalah potongan dari Ulanopa. Untuk meyakinkan, para polisi ini langsung menuju ke rumah Ulanopa. Dan waktu itulah Tamara yang membukakan pintu. Ketika menggeledah rumah Ulanopa, mereka menemukan berbagai potongan serta jejak darah berada di mana-mana, termasuk juga robekan dari tirai kamar mandi, sama seperti yang ditemukan di luar tadi. Dari sinilah Tamara langsung ditangkap oleh pihak berwenang. Dari hasil penyidikan ditemukan sebuah catatan yang isinya sangat mengagetkan, Cok. Dimana sebuah detail dari nama-nama korban dan juga cara dia menghabisi mereka, serta apa saja yang dia lakukan tertulis di situ dengan lengkap. Ternyata suaminya itu juga tidak menghilang, Cok, melainkan Tamara lah yang telah membunuh Alexei ini. Lihat dari motifnya, Tamara ini memiliki gangguan kejiwaan serta melakukan sebuah ritual yang sesat ya. Di sidang pertama pada tanggal 29 Juli 2015, Tamara langsung mengakui kejahatannya ini. Kebanyakan orang tidak menyangka dengan apa yang telah dia lakukan. Orang tua sekecil dan serapuh itu bisa melakukan hal yang sewah ini gitu ya. Apalagi ketika mereka melihat ekspresi dari Tamara yang terlihat bahagia. Buset, sampai kiss bye ke wartawan, Cok. Ditambah lagi saat hakim memutuskan untuk menahan Tamara, dia malah bertepuk tangan bahagia, untung gak salto juga. Dia bahagia karena semua ini sesuai dengan rencananya. Dia ingin menghabiskan waktu terakhirnya itu di penjara. Pada tanggal 26 November, hasil dari pemeriksaan forensik mengungkapkan bahwa Tamara ini berbahaya bagi publik, begitu juga dengan dirinya. Di bulan Desember 2015, pengadilan memutuskan untuk memenjarakan Tamara seumur hidup di Rumah Sakit Jiwa Klinik Sajan. Pada tahun itu Tamara berusia 75 tahun, Cok. Siapa sangka ya kan dia bisa melakukan hal yang seperti itu. Oke, jadi sekian kisah dari Baba Yaga ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian menyukai video ini.